Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Eva Fauzia. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang Merdeka Belajar menurut Ki Hajar Dewantara. Adapun beberapa hal yang akan kita bahas dalam video kali ini yaitu yang pertama ada konsep belajar menurut Ki Hajar Dewantara, kemudian pandangan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, ada uraian Merdeka Belajar, dan yang terakhir ada Merdeka Belajar dalam pandangan Ki Hajar Dewantara dan relevansinya bagi pengembangan pendidikan karakter. Baik, yang pertama kita langsung saja mengenai konsep belajar menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan merupakan kunci membangun sebuah bangsa. Pendidikan dilakukan melalui usaha menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ki Hajar Dewantara telah mengungkapkan betapa pentingnya sebuah pendidikan. Di dalam pendidikan itu ada proses belajar yang menentukan hasil dari tujuan pendidikan. Maka dari itu Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa belajar harus sesuai dengan cipta, rasa, dan karsa. Untuk menciptakan sebuah proses pembelajaran yang baik, maka harus ada perencanaan pembelajaran. Hal-hal yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan adalah memenuhi unsur-unsur belajar. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan unsur-unsur belajar. Yang pertama yaitu ada peserta didik. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa setiap manusia yang lahir memiliki sifat bawaan. Hal tersebut juga terdapat dalam teori psikologi bahwa setiap individu memiliki sifat bawaan yang nantinya akan dikembangkan melalui interaksi di lingkungannya. Tanpa mempertimbangkan aspek umur manusia, karakter peserta didik yang dibawa ke sekolah merupakan hasil dari pengaruh lingkungan. Hal tersebut cukup berpengaruh pada keberhasilan dan kegagalan individu pada masa perkembangan selanjutnya. Yang kedua ada pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dalam arti yang sesungguhnya adalah proses memanusiakan manusia, yakni pengangkatan manusia ke taraf insani. Mendidik harus lebih memerdekakan manusia dari aspek hidup batin, autonomi berpikir dan mengambil keputusan, martabat, mentalitas demokratis. Ki Hajar Dewantara memberikan beberapa pedoman dalam menciptakan kultur positif seorang pendidik, yaitu semboyan trilogi pendidikan memiliki arti yang melibatkan seluruh pelaku pendidikan atau guru dan peserta didik. Kemudian yang ketiga ada tujuan belajar. Pembahasan mengenai tujuan belajar tidak akan terlepas dari tujuan pendidikan. Hal tersebut disebabkan karena belajar merupakan aspek terpenting dalam sebuah pendidikan. Oleh karena itu, tujuan belajar sama dengan tujuan pendidikan dan tujuan pendidikan identik dengan tujuan hidup manusia. Adapun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Manusia merdeka merupakan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Merdeka baik secara fisik, mental, dan kerohanian. Kemerdekaan pribadi dibatasi oleh tertib damai kehidupan bersama dan ini mendukung sikap-sikap seperti keselarasan, kekeluargaan, musyawarah, toleransi, kebersamaan, demokrasi, tanggung jawab, dan disiplin. Yang keempat ada asas belajar. Konsep belajar yang diusung Ki Hajar Dewantara memiliki 5 asas diantaranya yaitu asas kemerdekaan, asas kodrat alam, asas kebudayaan, asas kebangsaan, dan asas kemanusiaan. Asas tersebut pula lah yang mendasari pendidikan di perguruan taman siswa. Berdasarkan kelima asas tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar menurut Ki Hajar Dewantara harus dilandasi dengan kemampuan pribadi, sesuai dengan kodrat, tidak bertentangan dengan budaya, toleransi, dan menjaga hak-hak orang lain. Yang terakhir, yang kelima, yaitu metode belajar.
Metode belajar yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara adalah metode Among. Among memiliki makna menjaga kelangsungan hidup batin peserta didik dengan mendampingi dan mengarahkan. Bukan hanya membiarkan perkembangan batin peserta didik saja, namun juga menjaga agar keadaan batin peserta didik tetap dalam keadaan baik. Selanjutnya yaitu pandangan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan salah satu usaha pokok untuk memberikan nilai-nilai kebatinan yang ada dalam hidup rakyat yang berkebudayaan kepada tiap-tiap turunan baru. Penyerahan kultur tidak hanya berupa pemeliharaan, akan tetapi juga dengan maksud memajukan serta memperkembangkan kebudayaan menuju ke arah keseluruhan hidup kemanusiaan. Pendidikan juga dimaksud untuk mempertimbangkan keseimbangan cipta, rasa, dan karsa tidak hanya sebagai profesi transfer ilmu pengetahuan, namun sekaligus proses transformasi nilai. Sehingga dengan kata lain, pendidikan diharapkan mampu membentuk karakter manusia menjadi manusia yang seutuhnya. Yang pertama yaitu ada sistem Among. Sistem Among yaitu suatu sistem pendidikan yang berjiwa kekeluargaan, bersendikan kodrat alam, dan kemerdekaan. Sistem Among menurut cara berlakunya disebut sistem Tutwuri Handayani. Sistem Among menurut Ki Hajar Dewantara berisi dua dasar, yaitu yang pertama, kemerdekaan sebagai syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin, sehingga manusia dapat hidup merdeka atau dapat berdiri sendiri. Yang kedua yaitu kodrat alam sebagai syarat untuk menghidupkan dan mencapai kemajuan dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya. Selanjutnya yaitu tripusat pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh peserta didik terjadi dalam 3 ruang lingkup, yakni dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Ketiga lembaga tersebut memiliki peran masing-masing. Lembaga informal yaitu keluarga berperan sebagai peletak dasar pengetahuan peserta didik. Lembaga formal yaitu sekolah berperan sebagai pemberi pengetahuan dan deskripsi mengenai sains dan pengetahuan lain yang belum didapatkan dalam keluarga. Dan lembaga non-formal yaitu masyarakat berperan sebagai kontrol sosial atau sebagai penghalang perbuatan menyimpang peserta didik sesuai dengan adat dan norma yang ada. Ketiga lingkungan tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya karena saling terkait dan saling mengisi satu kekosongan. Selanjutnya yaitu ada trilogi kepemimpinan Ki Hajar Dewantara. Adapun ketiga ajarannya yaitu Ingarso Sungtulodo, Ingmadyo Mauntarso, Tutwuri Handayani. Mari kita bahas yang pertama yaitu Ingarsa Sungtulodo. Ingarsa Sungtulodo mempunyai arti bahwa Ingarso artinya yaitu di depan atau di muka. Sun berasal dari kata ingsun yang artinya saya, tulodo berarti tauladan. Jadi makna Ingarso Sungtulodo yaitu menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan bagi orang-orang di sekitarnya. Sehingga yang harus dipegang teguh oleh seseorang adalah kata suri tauladan. Dalam ajaran Ki Hajar Dewantara, yang pertama ini menggambarkan bahwa situasi di mana seorang pemimpin bukan hanya sebagai orang yang berjalan di depan, namun juga harus menjadi tauladan bagi orang-orang yang mengikutinya. Ajaran yang kedua yaitu Ingmadyo Mangunkarso. Ingmadyo artinya di tengah-tengah. Mangun berasal dari kata membangun yang artinya membangkitkan atau menggugah, dan karso diartikan sebagai bentuk kemauan atau niat. Jadi makna dari Ingmadyo Mangunkarsa yaitu seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Karena itu, seseorang juga harus mampu memberikan sebuah inovasi-inovasi di lingkungannya dengan menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk keamanan dan kenyamanan. Ajaran kedua ini syarat dengan makna kebersamaan, kekompakan, dan kerjasama.
Seorang pemimpin tidak hanya melihat kepada orang yang dipimpinnya, melainkan juga ia harus berada di tengah-tengah orang yang dipimpinnya. Maka sangat tidak terpuji bila seorang pemimpin hanya diam dan tidak berbuat apa-apa, sedangkan orang yang dipimpinnya menderita. Selain itu, pemimpin harus kreatif dalam memimpin, sehingga orang yang dipimpinnya mempunyai wawasan baru dalam bertindak. Ditambah lagi, seorang pemimpin harus dapat melindungi segenap orang yang dipimpinnya. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu tuturi handayani. Tuturi artinya mengikuti dari belakang, dan handayani berarti memberikan dorongan moral atau dorongan semangat. Sehingga arti dari tuturi handayani yaitu seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Dorongan moral ini sangat dibutuhkan oleh orang-orang di sekitarnya untuk menumbuhkan motivasi dan semangat. Ajaran kepemimpinan yang ketiga ini merupakan semboyan dari dunia pendidikan yang tentunya mempunyai makna yang sangat mendalam. Jika diartikan secara keseluruhan, tuturi handayani ini bertujuan untuk menciptakan pribadi yang mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Dan diharapkan akan muncul generasi baru yang akan berani memimpin tanpa menunggu orang lain untuk memimpin. Baik, selanjutnya kita masuk ke uraian dari Merdeka Belajar. Apa sih Merdeka Belajar itu? Mungkin dari teman-teman sekalian sudah sering mendengar kata Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah filosofi yang mendasari proses sekaligus tujuan jangka panjang pendidikan Indonesia. Merdeka Belajar bukanlah visi yang baru dalam sebuah pendidikan di Indonesia, karena Ki Hajar Dewantara, seorang bapak pendidikan Indonesia, juga pernah menyatakan dan dengan tegas bahwa kemerdekaan merupakan tujuan dari pendidikan sekaligus paradigma pendidikan yang perlu dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kemerdekaan memiliki makna yang lebih daripada kebebasan hidup. Sekarang Merdeka Belajar menjadi satu program yang diputuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Kabinet Indonesia Maju, yaitu Bapak Nadiem Makarim, yakni konsep Merdeka Belajar, yang merupakan kebebasan berpikir dan kebebasan berinovasi, membebaskan para guru dan siswa dalam menentukan sistem pembelajaran. Tujuan dari Merdeka Belajar yakni menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi siswa dan guru. Karena selama ini pendidikan di Indonesia lebih menekankan pada aspek pengetahuan daripada aspek keterampilan. Merdeka Belajar juga mendorong siswa menjadi lebih berani tampil di depan umum, cerdik dalam bergaul, kreatif, dan inovatif. Di mana Merdeka Belajar memfokuskan pada kebebasan untuk belajar dengan mandiri dan kreatif. Merdeka Belajar juga menekankan pada aspek pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa. Merdeka Belajar merupakan salah satu bentuk dari implementasi nilai-nilai pembentukan karakter bangsa dimulai dari pembenahan sistem pendidikan dan metode belajar. Diharapkan Merdeka Belajar dapat memberikan perubahan ke arah yang lebih baik serta memberikan manfaat pada lingkungan. Adapun empat kebijakan Kemendikbud terkait dengan Merdeka Belajar. Yang pertama yaitu ujian sekolah berstandar nasional atau USBN. Di mana USBN ini dalam kebijakan Kemendikbud akan digantikan oleh sebuah asesmen yang diselenggarakan oleh sekolah. Penilaian dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif seperti portofolio dan penugasan, seperti tugas kelompok atau karya tulis dan sebagainya. Yang kedua kebijakannya yaitu perubahan UN, di mana UN akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang terdiri dari aspek literasi, numerasi, dan penguatan pendidikan karakter. Hal tersebut dilakukan pada siswa yang berada di tengah jenjang sekolah, misalnya seperti kelas 4, kelas 8, dan kelas 11. Kebijakan yang ketiga dari Kemendikbud yaitu penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, di mana guru secara bebas memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP yang terdiri dari 3 komponen inti, yaitu tujuan pembelajaran,
kegiatan pembelajaran dan asesmen. Yang keempat, kebijakan yang terakhir yaitu penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Kebijakan PPDB ini lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Selanjutnya di sini selain tadi ada 4 kebijakan untuk sekolah dasar sampai sekolah menengah atas, ada juga namanya Kampus Merdeka. Ada 8 contoh bentuk kegiatan pembelajaran di Kampus Merdeka. Yang pertama ada pertukaran pelajar, yang kedua ada magang atau praktik kerja, yang ketiga ada asistensi mengajar di satuan pendidikan, yang keempat ada penelitian atau riset, yang kelima ada proyek kemanusiaan, keenam ada kegiatan wirausaha, kedelapan ada studi proyek independen, dan terakhir kedelapan membangun desa atau kuliah kerja nyata tema. Itulah contoh dari Kampus Merdeka. Selanjutnya yaitu Merdeka Belajar dalam pandangan Ki Hajar Dewantoro dan relevansinya bagi pengembangan pendidikan karakter. Konsep Merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro yaitu yang pertama ada tidak hidup terperintah. Nah, maksudnya yaitu seseorang bisa menentukan arah tujuannya sendiri atau dapat memerintah dirinya sendiri. Jadi mereka tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap kuat memerintah dirinya sendiri. Yang kedua yaitu berdiri tegak karena kekuatan sendiri. Artinya merupakan kemandirian seseorang dalam mencapai tujuan dengan usahanya sendiri. Dan yang terakhir ada cakap mengatur hidupnya dengan tertib. Bahwasanya seseorang bisa terampil mengatur hidupnya sendiri secara tertib berdasarkan nilai dan norma masyarakat. Nah, itulah konsep Merdeka Belajar yang diusung oleh Ki Hajar Dewantoro. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro mengenai Merdeka Belajar dapat dilihat dalam pemikirannya mengenai pendidikan yang mendorong terhadap perkembangan siswa, yaitu pendidikan mengajarkan untuk mencapai perubahan dan dapat bermanfaat bagi lingkungan masyarakat. Merdeka Belajar yang menjadi program Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro mengenai pendidikan yang seharusnya terselenggara di Indonesia. Esensi dari Merdeka Belajar yaitu kebebasan berpikir yang ditujukan kepada siswa dan guru sehingga mendorong terbentuknya sebuah karakter jiwa merdeka karena siswa dan guru dapat mengeksplorasi pengetahuan dari lingkungannya. Yang selama ini mungkin siswa dan guru belajar hanya berdasarkan materi dari buku atau modul. Selanjutnya yaitu relevansi Merdeka Belajar dengan pendidikan karakter ya, bahwa kebijakan Merdeka Belajar yang diprogramkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memiliki relevansi terhadap pengembangan pendidikan karakter, di mana selama ini pendidikan lebih menekankan pada aspek pengetahuan, sehingga aspek karakter dan aspek keterampilan itu kurang tersentuh. Untuk mengembangkan pendidikan karakter dibutuhkan sebuah strategi yang menurut Ki Hajar Dewantoro diantaranya yaitu pertama melalui pendidikan, yakni proses budaya untuk mendorong siswa agar memiliki jiwa merdeka dan mandiri. Yang kedua yaitu membentuk watak siswa agar menjadi siswa yang berjiwa nasional, namun membuka diri terhadap perkembangan internasional. Yang ketiga yaitu membangun pribadi siswa agar berjiwa pionir pelopor. Dan yang terakhir yang keempat yaitu mendidik yang berartikan mengembangkan potensi atau bakat yang menjadi kodrat alamnya masing-masing siswa. Sikap tersebut harus dikembangkan dalam dunia pendidikan agar terbentuknya generasi yang cerdas, berjiwa nasional, dan berakhlak mulia. Masa depan bangsa Indonesia ditentukan oleh generasi saat ini, sehingga dibutuhkan kesadaran dan kerjasama antar siswa, guru, dan orang tua dalam mewujudkan generasi yang unggul. Baik, adapun kesimpulan dari materi yang tadi saya jelaskan, yakni yang pertama, bahwa Merdeka Belajar merupakan suatu langkah yang tepat untuk mencapai pendidikan yang ideal yang sesuai dengan kondisi saat ini, dengan tujuan untuk mempersiapkan generasi yang tangguh, cerdas, kreatif, dan memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Yang kedua, bahwasanya gagasan Gerakan Merdeka Belajar ini memiliki relevansi dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan yang mempertimbangkan aspek keseimbangan cipta, rasa, dan karsa.
Merdeka belajar memberikan kebebasan kepada siswa dan guru untuk mengembangkan bakat dan keterampilannya yang ada dalam dirinya sendiri, karena selama ini bahwa pendidikan ini lebih menekankan pada aspek pengetahuannya saja. Yang terakhir, Merdeka Belajar merupakan salah satu strategi dalam pengembangan pendidikan karakter. Dengan Merdeka Belajar, siswa diharapkan lebih banyak praktek implementasi nilai-nilai karakter bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-harinya, serta lingkungan sekitarnya. Untuk tercapainya pendidikan yang ideal, maka untuk tercapainya pendidikan yang ideal dan sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia, yakni menjadi tanggung jawab dan kesadaran bersama. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.